Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Dr. Yo dari Jakarta dan saya kali ini bersama dengan tim dokter PDKT adalah pada Dokter kita. Tanya. luar biasa. Alhamdulillah, malam ini kita masih ngebahas tentang lanjutan yang kemarin. Dan untuk membuktikan bahwa kita bukan take di hari yang sama, mungkin baju saya sama ya. Tapi baju yang lain tuh beda-beda. Beda hari. Baju yang lain beda-beda. Dan tadi kita udah coba. Tadi kita hari ini kegiatannya adalah kita sama-sama praktek. Dan waktu di sini kita sama-sama latihan untuk bisa masang rubber dam karena memang rubber dam itu penting banget. Jadi mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat pasien-pasien semua, teman-teman yang bukan non dokter gigi, ya ada baiknya kalau misalnya nanti lebih concern lagi tentang rubber dam. So maybe ke depan lihat postingan-postingan dari dokter Muti, Betul. dokter Shayna. dan dokter Deandra. itu bisa lihat langsung tentang rubber dam itu gimana sih gitu. Dan kali ini kita akan membahas tentang Premarital dental check up. Betul. karena pada mau nikah. Betul. Saya Soalnya lu mau nikah. Dia Iya. mau menikah. Karena dia mau nikah. Ada yang mau nikah. Gitu. Iya, Bukan jadi kemarin tuh kita sudah ngebahas tentang karies karies menular. Yang kedua ngebahas tentang Enggak, yang itu pertama. kedua. oh iya, yang pertama karies menular. Iya. Yang pertama fluoride, yang kedua adalah karies menular. Kemudian ujuk-ujuk kita ngobrol dan obrolan kita itu sampai kepada kalau karies menular kemudian kita melakukan hubungan suami istri, tunggu dulu. Sebelum jadi suami istri kan harus dicek dulu ya. Harus periksa dulu. Gimana itu menurut dokter ya? Sebenarnya kita harus tahu dulu ya dok, sebenarnya premarital check up as a term atau istilahnya itu maksudnya apa? Kenapa premarital check up itu perlu atau enggak? Jadi premarital check up itu kan sebenarnya adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum sepasang calon suami istri menikah supaya dapat didapatkan informasi untuk mencegah, terus juga untuk melihat potensi kedepannya akan terdapat apa yang bisa kita bisa mengambil tindakan apa untuk mencegah ataupun untuk menanggulangi permasalahan yang bisa datang di masa depannya. Mungkin yang paling sering itu memang di kedokteran umum. Contohnya seperti melihat golongan darah, resus, kemudian juga melihat apakah ada keturunan diabetes dan semacamnya. Nah di kedokteran gigi juga itu tuh perlu dok, karena sebenarnya masih sedikit sekali sih sebenarnya bahasan mengenai premarital dental check up. Tapi menurut saya kenapa jadi perlu, karena sebenarnya banyak manifestasi penyakit menular yang terlihat di rongga mulut sebelum dia keluar manifestasinya di bagian tubuh yang lain kayak gitu. Jadi sebelum, mungkin untuk teman-teman yang memang tidak bisa melakukan pemeriksaan lab yang lebih detail untuk HIV kah atau mungkin hepatitis, itu sebenarnya bisa terlihat di ketika ketemu dokter gigi. Jadi dokter gigi itu bisa nyadar sebenarnya ada tanda-tandanya di rongga mulut gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana menurut saya, ya penting. Jadi seringkali tidak diutamakan hanya karena kesehatan gigi itu ya kedua lah setelah kesehatan umum, padahal sebenarnya kesehatan gigi menunjang kesehatan umum. Iya sih. Pernah punya pengalaman nggak dokter Puan? Sejauh ini sih kalau untuk yang premarital dental check up sih belum ada ya dokter ya. Cuman ini tuh Soalnya nggak jarang banget ya, gue Iya, mau kawin benar. ke dokter gigi dulu gitu ya. betul. Iya, Padahal sih dental check up ini kan perlu untuk perencanaan kesehatan keluarga ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kita punya masalah gigi dan mulut nih sebelum menikah, itu pasti bisa ditangani terlebih dahulu, karena kalau taunya telat, masalah gigi tuh diam-diam menyakitkan gitu. Tahu-tahu setelah menikah, tahu-tahu hamil baru kerasa sakit giginya. Sedangkan saat hamil itu kita nggak bisa melakukan tindakan yang sangat beresiko gitu. Jadi daripada mungkin dokter lebih tahu gitu kan. Iya, Kan mau ada besok mau ada. Iya. Besok kita mau live IG. penting ya semuanya dilakukan di awal tuh biar tahu, jadi kita bisa merencanakan ke depannya itu akan seperti apa. Biasanya apa hal yang menurut dokter Muti, apa hal yang paling concern sebagai teman-teman ini kesalahan di awal yang nanti menyesal di kemudian hari? Apa sih yang harus diperiksa? Yang sebagai garis besar ya, supaya sahabat-sahabat kita yang nonton ini tahu. Oke, mungkin aku sebagai yang mau nikah juga ya. Iya dong. Jangan cuma bleaching sama veneer aja. Oh, bleaching sama veneer aja. Iya. Jadi harus tahu Betul. apa aja. Pemeriksaan dental secara keseluruhan ya dok sebenarnya. Jadi kan kita udah bahas nih episode sebelumnya. Kalau karies itu menular. Betul. Karies menular ya. Sebenarnya sama kalau misalnya premarital check up yang sistemik yang di
yang umum dilakukan itu kan banyak pemeriksaannya, salah satunya kan untuk mendeteksi adakah infeksi menular seksual. Infeksi menular sebenarnya gitu kan, ada nggak nih yang menular? Kan di dental kemarin kita bahas juga ada nih yang bisa menular ya kan. Iya. Jadi kita harus cek nih, pertama kita harus cek oral hygiene-nya, apakah giginya ini bersih atau banyak bakterinya, karena bakteri kan tadi bisa loncat-loncat kemana-mana kan dong, apalagi dari aktivitas yang intim gitu ya, kalau misalnya mau nikah ciuman salah satunya. Betul. Terus kalau misalnya oral hygiene-nya udah dicek, kita lihat juga nih ada lubang atau enggak, ya kan, apakah ada sisa akar atau enggak ada masalah-masalah lain yang bisa menjadi infeksi, apalagi kalau misalnya nanti akan hamil gitu misalnya, mau langsung berencana. Kalau ibu hamil itu sangat banyak nih rentan gitu ya, maksudnya resiko terhadap banyak infeksi, apalagi gigi yang kebersihannya bersih aja karena hormon tuh bisa ada gingivitis yang baik ya kan, yang karena pregnancy bisa, apalagi kalau misalnya ternyata kotor atau banyak masalah-masalah di giginya. Makanya saya pernah dok ada waktu lagi di RSUP ada pasien abses gede banget, wah pokoknya sampai masuk ICU lah pasien ini, dan lagi hamil. Lagi hamil dan ya qadarullah-nya ya dia teguran. Oh my god, itu hamil berapa bulan? Trimester 2 apa ya? 2. Trimester 2 dengan kondisi emergensi seperti itu ya? Emergensi, padahal itu abses dari gigi ya? Dari gigi, betul, dan itu udah nggak tertolong. Abses itu buat sahabat-sahabat yang nggak tahu, abses itu adalah kumpulan pus, kumpulan ada nanah dalam rongga yang harusnya nggak ada, dalam rongga non anatomis. It means, jadi kalau ada bengkak itu ada dua, ada benar-benar abses atau selulitis. Kalau abses tuh kondisi kepenyakitannya sedang aktif, dan apalagi pada kondisi-kondisi dengan penyulit ya, seperti kehamilan atau dengan penyakit tertentu, itu akan membuat kondisi absesnya itu semakin parah, sehingga emergency action should be taken as soon as possible. Jadi it means itu adalah emergency ya. Nah pada saat kehamilan itu nggak unexpected ya. Jadi we don't want that to be happen. Apalagi kalau sampai ke keguguran. Dan itu adalah gingivitis. Biasanya kalau gingivitis tuh gimana tuh? Cerita tentang gingivitis mungkin bisa ke sahabat-sahabat yang itu. Oh tapi sebenarnya aku mau nambahin sedikit sih dok terkait yang tadi. Sebenarnya yang paling penting teman-teman harus tahu, tidak ada yang tahu kapan teman-teman akan hamil, benar kan ya? Makanya pemeriksaan itu tuh harus sebelum menikah. Kan ya syukur-syukur kalau ternyata langsung diberikan momongan. Kalau memang pun belum, masih punya waktu untuk perawatan gigi, tapi memang akan lebih baik. Tidak ada ruginya ya? Betul, tidak ada ruginya sama sekali ketika kita melakukan perawatan terlebih dahulu. Jadi yang tadi yang dokter Rio sudah jelasin perkara abses tuh jangan sampai kejadian karena itu udah terlalu berlebihan. Nah sekarang kalau balik ke gingivitis. Dan ini nyata bener loh dok, saya ketemu. Nggak, tapi emang iya sih. Dan itu banyak sebenarnya. Itu banyak sih. Itu banyak. Itu yang ketahuan sama kita loh. Itu yang ketahuan. Apalagi yang ketahuan. Padahal awalnya abses itu adalah gigi berlubang. Awalnya lagi apa? Tuh ada karang ya dok. Iya. Awalnya tuh dari yang sederhana. Terus gimana tentang gingivitis coba? Kalau tentang gingivitis itu sendiri, gingivitis itu adalah istilah di mana adanya peradangan pada gusi dengan tanda-tanda adanya pembengkakan, warna kemerahan, disertai biasanya diiringi adanya plak atau mungkin kalau bahasa awam suka bilangnya kayak jigong. Warna putih kekuningan bisa diulas atau bisa diambil dengan mudah. Dan juga adanya karang gigi yang bentuknya seperti batu, baik itu warnanya putih, kuning, ataupun hijau, ataupun hitam, kayak gitu. Gingivitis itu sendiri terjadi karena adanya, jadi sebenarnya gingivitis itu adalah sesuatu yang hampir selalu dialami oleh semua orang. Karena semua manusia itu kan punya bakteri di rongga mulutnya. Betul banget. Nah, setiap kita makan, bakteri itu tuh akan berinteraksi sama asam yang ada di makanan itu kan, dok. Nah, ketika dia berinteraksi dengan asam di makanan, dia itu akan membuat seperti lapisan, kita sebutnya biofilm. Anggaplah jadi ada kayak lapisan gelatinnya lah di samping-samping giginya untuk mereka tuh melekat gitu ya, si bakterinya. Dari yang tadinya cuma bakteri satu yang hidup, kalau lama-lama nempel gitu ya, ibaratnya satu nempel terus nempel lagi di belakang punggung itu lama-lama banyak, yang di dalam itu kan lama-lama mati kan. Jadi akhirnya berakumulasi, terus juga dia menjadi terkalsifikasi juga, karena secara umum di rongga mulut ada terjadi proses kalsifikasi itu sendiri kan. Akhirnya jadilah karang gigi tadi, makanya harus dibersihkan. Jadi terjadilah gingivitis itu. Dan kadang-kadang yang mungkin suka skip atau teman-teman nggak tahu,
nggak kelihatan merah sama sekali, tapi dokter gigi tuh tahu kalau itu merah dan di bawahnya ada sesuatu. Jadi kadang-kadang mungkin pas datang kita bilang ya ada karang gigi, ini warnanya kemerahan, pasien kadang suka tidak percaya atau teman-teman tidak percaya sampai kita foto, sampai kita tunjukin bahwa memang di bawahnya ada sesuatu kayak gitu. Jadi posisi karang tuh nggak selalu di atas permukaan gusi, justru seringnya malah di bawah permukaan gusi. Kalau pasien atau teman-teman mungkin kebiasaan merokok juga, malah nggak kelihatan sama sekali ada warna merah di gusinya. Cuma tiba-tiba di bawahnya ada aja. Biasanya pasien taunya gusi saya suka berdarah. Nah iya, Iya. tanda itu Puncak namanya. gigi berdarah. Kalau Apalagi ya itu. gigi berdarah. Emang secara keseluruhan itu gusi itu diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita itu mampu untuk menahan iritasi yang Betul. sangat berat. Betul. It means jadi tanda peradaan itu ada 5 kan, kalau rubor, tumor, doror, fungsulesa. Adanya perubahan panas itu pada jaringan lain, pada gusi itu nggak ketahuan. Betul. Kalau kita suka minum kopi panas ya, kopi panas kita siram ke kulit itu kan panas banget ya. Iya, terasa Tapi panasnya. kalau di gusi itu jadi nggak kerasa. Betul. Kemudian ada rokok itu panas banget. Tiba-tiba kalau masuk ke mulut itu menjadi sebuah ya nggak kerasa juga panasnya, udah terbiasa. Jadi tanda-tanda peradangan yang tadi disebutin, perubahan color, warna merah, kontur, membesar, konsistensi lunak, Betul. yang terakhir bleeding on probing, suka berdarah. Betul. Nah kalau sudah suka berdarah, dok saya sikat gigi suka berdarah. Hmm. It means you need to go to dentist as soon as possible. Betul. Dan satu lagi, mungkin bau mulut tuh. Betul. Benar. Iya nggak? banget. Apalagi sekarang pakai masker ya dok, jadi tahu Iya. banget bau mulut Tahu masing-masing. banget bau mulut Itu kita. Sebenarnya kita nggak ada yang ngejudge ya teman-teman. Iya, Kalau iya, misalkan teman-teman merasa udah punya bau mulut dan harus dibersihkan, kita akan dengan Harus senang hati membantu Betul. supaya ya meningkatkan kualitas hidup juga kan. Yes, Karena yes, karang yes. gigi itu kan bisa bikin bau mulut ya dok ya. Terlebih lagi kalau kita sikat gigi tuh kadang suka kelewat nih sikat lidah gitu. Betul, Karena betul. sikat lidah itu yang bisa bikin adanya bau mulut. Penting Betul. itu buat sebelum nikah itu. Betul, betul, betul. 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 Jadi sebenarnya menurut dokter Shena itu berapa lamakah berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa ke dokter gigi sebelum kita menikah? Berapa bulan, berapa Oke. minggu? Idealnya sih sebenarnya lebih cepat lebih baik begitu direncanakan menikah kita langsung tentukan tanggal Betul, betul, yang betul, masalah betul. check up gitu. Iya. Betul SOP ya, itu nggak ada karena ya? kita nggak Jadi pernah nggak tahu ada, betul. bagaimana kondisi rambut kita gitu. Siapa Betul. tahu memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang panjang dan berkala kita nggak pernah tahu Betul, ya. betul. Jadi selama ada waktu dokter gigi lah langsung buat appointment. Jadi sebenarnya pada saat kita Langsung kenalan lihat. sama orang, jadi buat sahabat-sahabat yang lagi PDKT sama PDKT PDKT. pada dokter kita tanya, lagi PDKT sama orang, kemudian sudah mau ada serius, I think itu adalah saat yang tepat untuk ke Betul. dokter gigi bareng. benar sih. Ya, kita Ngedate sekalian ya dok, ngedate-nya sambil Ngedate-nya ke dokter gigi. Harus tahu kondisi rambut masing-masing Benar, nih. apalagi banyak banget di Indonesia sekarang nggak cuman, jadi kita nih sering lihat jalan couple scaling gitu ya, couple bridging, promosi itu banyak ambil aja. Itu bisa dimanfaatkan. Itu manfaatin aja deh, itu Benar. bagus banget kok ya, jadi bagus banget. Setuju. Dan tadi dokter Puan juga sama dokter Dea udah ngebahas tentang ini kelihatan banget kalau dilihat dari kamera gitu kan. Betul. So I think ada baiknya juga untuk punya dental record. Ya. Bener nggak? Benar. Kemarin lu sudah pakai kamera Udah intraoralnya kan? dong, Jadi makanya. kemarin saya tuh ngeliat dokter Muti posting, dokter Shena posting sama dokter Dea posting di Instagram, kemudian kelihatan banget ya. Itu dokter Puan ya. Iya. Jadi kemarin dokter Shena atau kita ngomongin dokter Puan itu posting di Instagram and I saw that very clearly itu karang giginya sampai dia menekan gusinya, kemudian secara tampak klinis gusinya itu benar-benar tertekan. So if you want to see it directly, please visit dokter Shena punya Instagram di Shenaska. Shenaska. Betul. Nanti ada di bawah deh, pokoknya di bawah ya. Ada. Pokoknya ada di bawah. Nah itu penting banget. Kemudian kalau sudah timbul bau mulut, it means that's udah telat. Udah betul. Itu berarti udah berakumulasi banget itu. Udah telat sampai banget. memanifestasikannya menjadi bau mulut gitu. Berarti udah numpuk banget. Betul, betul. Ya. Apalagi kalau giginya sahabat-sahabat semua punya gigi yang Bergejala. berhijau. Bertumpuk. Jadi untuk sahabat PDKT ini yang lagi bingung sama kesehatan giginya dan kayaknya gue tuh nggak ada apa-apa ya, kayaknya gue tuh nggak sakit. Kemudian Benar sih. sebenarnya tapi gigi saya itu cuma butuh orto, gigi saya itu cuma butuh dirapiin dok supaya cantik. Tunggu dulu. Jangan-jangan semakin kita tuh giginya berjejal, itu makanan susah keluar. Nah, tadi udah dikasih tahu kan, kalau misalnya makanan susah keluar, jadi sumber energi buat
bakterinya punya anak, punya cucu, punya Betul. nikah segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi gingivitis. And it is okay. You can easily remove the karang gigi itu, the calculus, with your dentist. Tapi kalau udah ada lubang, itu udah progresif and accumulative. Jadi lubang sekali kebentuk akan ada lubang. Ditambah lubangnya nggak hilang, nggak akan terbentuk seperti gigi asli. So itu adalah artificial. Betul. Artificial to structures atau kita ngomongin tambal gigi. So that's guys, itu aja dari saya hari ini sama teman-teman di PDKT atau pada. Dokter. Kita Hari ini kita udah ngebahas tentang gimana cara premarital dental check up that you have to take before you are having marriage. So as soon as possible, particularly when you are, kalau teman-teman punya bawah mulut, gusi berdarah, sikat gigi berdarah, ada item-item di samping-sampingnya, item-item kecil itu, bayangin ukuran gigi yang kecil itu kalau ada item-item kelihatan mata, berarti ada sesuatu di situ. So you have to visit your dentist. ada quotes yang paling aku suka Apa kemarin itu? jadi caption buat foto karang gigi kayak just because you don't see it doesn't mean it doesn't It's not there. it's not there. Iya. Itu yang paling Keren penting. banget. Pokoknya Betul. jangan karena kita nggak ngelihat itu kita jadi bilang itu nggak ada Betul. gitu. Padahal Ya makanya visit dentisnya, nanti dilihatin nih pakai kamera intraoral. Iya. itu akan terlihat sangat jelas sekali Betul. semua yang ada di sana seperti apa itu akan sangat terlihat jelas. Oke. Disebutin lagi dong itunya. Sebentar pikir dulu. Just because you don't see it doesn't mean it's not there. Thank you very much. Itu aja dari saya. Saya Rio Sirantoro. Bisa lihat saya bisa kontak saya di DM di Instagram Rio Sirantoro. Saya Mutia, Dokter Mutia bisa lihat saya di Instagram di @mutia.drg. Saya Dr. Shaina, bisa dilihat di Instagram @shainaska. Saya Dr. Gigi Deandra, bisa di Instagram @drgdeandra. Itu aja dari saya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam berbeda. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PDKT pada. Dokter. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.